Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel El Lela Official. Tempat kita mengupas tuntas seputar dunia haji, umroh, dan berbagai dinamika kebijakan yang menyertainya. Teman-teman, pernah nggak kepikiran gimana kalau suatu hari nanti semua umat Islam yang mampu bisa berangkat haji tanpa harus antre 30 sampai 50 tahun. Atau gimana kalau kita bisa berangkat haji bukan naik pesawat tapi naik kapal laut seperti zaman dulu? Nah, dua wacana itu lagi ramai diperbincangkan. Yang pertama, Arab Saudi disebut-sebut sedang mewacanakan kuota haji tanpa batas. Yang kedua, di Indonesia mulai mencuat ide untuk menyelenggarakan haji dan umroh lewat jalur laut. Kira-kira realistis nggak sih? Atau ini cuma angan-angan elitis yang nggak nyentuh akar masalah sebenarnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Mari kita bedah secara jujur, kritis, dan berdasar fakta. Sahabat Elaila, beberapa waktu lalu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihak Arab Saudi berwacana untuk tidak lagi membatasi kuota haji tiap negara. Artinya, secara teori, Indonesia bisa memberangkatkan jemaah sebanyak-banyaknya tanpa harus menunggu puluhan tahun. Pernyataan ini disambut positif, bahkan sempat membuat banyak orang berharap antrean panjang haji bisa segera berakhir. Namun pertanyaannya, apakah ini realistis? Fakta yang perlu diketahui adalah antrean haji di Indonesia mencapai lebih dari 5,3 juta orang. Bahkan di beberapa provinsi masa tunggu tembus 40-47 tahun. Jika kuota dibuka bebas, maka bisa saja 300.000 hingga 500.000 jemaah dari Indonesia mendaftar sekaligus. Tapi, apakah Arab Saudi sudah siap menampung jutaan jemaah tambahan dari seluruh dunia? Masalahnya ada di Mina. Lokasi Mina, tempat mabit saat haji, adalah titik tersulit dalam manajemen kuota. Luasnya terbatas, infrastruktur tenda dan toilet sudah sangat padat. Bahkan tahun 2025 lalu, sempat terjadi banyak kasus jemaah tidur di jalan, kekurangan air, hingga tidak mendapat makan. Jadi, ide kuota tanpa batas itu bisa jadi bom waktu kalau tidak dibarengi dengan perluasan zona Mina secara besar-besaran, teknologi manajemen kerumunan super ketat, pemisahan waktu pelaksanaan manasik seperti haji model murur yang kontroversial itu, dan pembatasan lewat mekanisme harga atau kuota teknis negara. Dengan kata lain, tanpa reformasi sistem, kuota tanpa batas hanya akan menjadi mimpi indah yang menyiksa dalam pelaksanaannya. Wacana ini muncul bersamaan, bahkan dikaitkan sebagai alternatif perjalanan ibadah yang lebih murah, lebih spiritual, dan lebih ramah lingkungan. Banyak yang terkesima, wah seru juga, naik kapal laut seperti kakek nenek kita zaman dulu. Tapi mari kita bahas, apakah ini layak secara teknis dan realistis? Kenyataan di lapangan, durasi perjalanan laut dari Indonesia ke Pelabuhan Jeddah bisa memakan waktu 7 sampai 14 hari, bahkan lebih jika singgah. Tidak ada kapal laut khusus untuk haji milik Indonesia saat ini. Artinya, harus sewa kapal atau bekerja sama dengan pihak asing. Pelabuhan Indonesia juga belum siap untuk skala embarkasi haji laut secara massal. Komentar Menak Nasaruddin Umar. Dalam pernyataannya, beliau menyebut bahwa wacana ini masih dalam tahap kajian mendalam karena banyak pertimbangan, faktor kesehatan jemaah lansia, efisiensi waktu, biaya logistik yang justru bisa lebih mahal jika tak ada subsidi. Kemudian risiko besarnya, kelelahan fisik karena perjalanan panjang di laut, potensi keterlambatan hingga gagal wukuf jika kapal terlambat sandar. Masalah kesehatan dan keamanan selama di perjalanan yang lebih sulit ditangani dibanding jalur udara. Jadi,
Meskipun ini ide yang menarik secara historis dan spiritual, belum cocok dijadikan alternatif utama. Paling realistis, jalur laut bisa difokuskan pada wisata sejarah haji, heritage pilgrimage, jamaah muda yang ingin pengalaman unik, program uji coba skala kecil, bukan massal. Kesimpulannya, kalau harus memilih mana yang lebih mungkin direalisasikan dalam 2-3 tahun ke depan, maka kuota tanpa batas dengan skema bertahap atau dinamis lebih menjanjikan. Tapi itu pun butuh kesiapan infrastruktur dan sistem digitalisasi manajemen haji. Sementara jalur laut masih sangat jauh dari siap, kecuali untuk segmen terbatas dan wisata religi. Teman-teman, wacana boleh berkembang, tapi rakyat butuh solusi nyata. Antrean haji bukan sekadar soal angka, tapi juga soal keadilan, transparansi, dan keberpihakan negara terhadap umat Islam yang ingin berhaji. Kalau Arab Saudi benar-benar membuka kuota tanpa batas, maka Indonesia harus siap dengan sistem yang adil, transparan, dan profesional. Dan kalau jalur laut mau jadi kenyataan, maka jangan dijadikan proyek gimmick politik yang menghabiskan anggaran, tapi tak menyentuh kebutuhan umat. Setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa tercerahkan, subscribe channel El Leila Official, dan bagikan video ini agar semakin banyak umat Islam yang tercerahkan oleh wacana-wacana besar yang perlu dikritisi secara sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.